Kamu pilih mana? Pintar, cerdas, atau cerdik? Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Bagaimana keadaan kamu kali ini? Apakah kali ini kamu sedang dalam keadaan yang bahagia? Karena semakin banyak video Pagar Kehidupan yang bisa merubah hidup kamu? Kalau memang iya, alhamdulillah ya. Karena saya sangat senang sekali bisa membawa kamu ke dalam perubahan hidup yang lebih baik. Nah, bicara soal perubahan hidup, kali ini kita akan membahas sebuah hal yang unik nih. Hal yang lebih unik daripada materi-materi Pagar Kehidupan yang lain. Hal apa mas bro? Kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang betul-betul pernah ditanyakan oleh saya sendiri sekitar mungkin 8 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah sederhana. Kalau seandainya kamu disuruh memilih, kamu lebih pilih mana? Menjadi orang pintar, menjadi orang cerdas, atau menjadi orang cerdik? Nah, percaya atau enggak teman-teman, pertanyaan sederhana ini pasti pernah deh kamu tanyakan dalam hidup kamu. Emang ada ya bedanya antara pintar, cerdas, dan cerdik? Dan apa sih pentingnya kita mempelajari atau mengetahui perbedaan antara pintar, cerdas, dan cerdik? Nah, ini dia nih. Kita akan membahas 3 hal ini teman-teman. Dan dengan izin yang maha kuasa, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bisa membuka pikiran kamu lebih luas dan bisa mengeluarkan kamu dari masalah hidup kamu. Amin. Pertanyaannya adalah sederhana. Mas bro, apakah orang pintar itu selalu sukses? Dan apakah juga untuk menjadi sukses dan berhasil kita harus menjadi orang pintar? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya punya kabar baik dan juga mungkin kabar buruk bagi sebagian di antara kamu. Kepintaran tidak menentukan kesuksesan seseorang. Karena pintar hanyalah level 1 dari kualitas otak yang dimiliki setiap manusia. Saya ulangi sekali lagi. Kepintaran tidak menjamin kesuksesan seseorang, karena kepintaran hanyalah level yang paling dasar dari kemampuan yang dimiliki otak setiap manusia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan satu persatu, tolong disimak. Selama ini orang selalu mengira bahwa kepintaran adalah segalanya. Padahal kepintaran itu adalah milik orang-orang yang hanya punya kemampuan melewati tahap sekolah dengan baik. Betul. Pintar itu begini. Setiap orang yang ranking 1 di sekolahnya, itu pasti pintar. Setiap orang yang IPK-nya bagus, dia pasti pintar. Tapi orang yang pintar belum tentu cerdas. Karena orang pintar, mereka hanya jago melewati tahap sekolah, tapi belum tentu jago melewati kehidupan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan level satu persatu dari kemampuan otak yang dimiliki manusia yang dimiliki kamu. Dengan mempelajari level ini, percaya atau enggak, masalah hidup kamu bisa loh menjadi beres. Level 1 adalah yang disebut level manusia pintar. Manusia pintar ini adalah seseorang yang mereka jago membaca buku, mereka jago menghafal, dan selalu mendapatkan nilai bagus di sekolah atau di kampusnya karena mereka memang jago banget menghafal. Nah, orang yang level 1 ini, orang yang pintar ini teman-teman, ciri khasnya mereka itu suka membaca buku dan suka menghafal. Kalau disuruh memecahkan masalah, mereka akan selalu mengingat-ingat, masalah ini berdasarkan buku yang gue baca, gimana ya caranya ya? Masalah ini berdasarkan teori yang gue hafalin, gimana ya? Nah, itu tuh ciri orang pintar. Selalu berlandaskan teori yang sudah paten, itu pintar. Nah, apakah kamu pernah mendapatkan nilai bagus ketika kamu sekolah? Pernah nggak kamu ketika menjalani UAS, ketika kamu di kampus dulu ya, kalau kamu kuliah, mendapatkan nilai bagus? Nah, selamat. Kamu yang nilainya bagus ketika sekolah, kamu itu pintar menghafal, dan kamu masuk kategori pintar. Kategori level 1 ini tidak bisa dibilang manusia yang pasti sukses. Karena apa? Dia hanya bisa melewati tahap yang paling dasar dalam hidup, yaitu sekedar menyelesaikan pendidikan. Nah, kelemahan dari orang yang level 1 atau memiliki kemampuan otak pintar ini, ketika dia disuruh menyelesaikan masalah, dan masalah itu tidak ada di buku penyelesaiannya, dia akan menjadi kaku. Dia akan menjadi bingung, dan dia pun akan menjadi pusing 7 keliling harus mencari di buku yang mana untuk menyelesaikan perkara ini. Nah, kamu pernah nggak ngobrol sama orang atau teman kamu yang mohon maaf nih, dia gelarnya banyak? Biasanya, kalau saya ngobrol sama teman saya yang sekolahnya tinggi, mereka punya keunikan yang pasti rata-rata sama. Apa keunikannya? Bahasa mereka terlalu baku dan cara berbicara mereka terlalu kaku.
Loh kok bisa gitu ya? Karena memang otak mereka sudah dilatih dengan pendidikan yang mereka dapatkan di sekolah untuk selalu menyelesaikan perkara berdasarkan apa yang mereka pelajari dari buku-buku yang mereka hafalkan dan mereka baca. Itulah mereka. Itulah si pintar. Jadi orang pintar ini bagus, nilai ujiannya bagus, nilai UTS-nya bagus, rankingnya tinggi, IPK-nya tinggi. Tapi kalau misalnya disuruh menyelesaikan perkara di luar kampus, di luar sekolah, dia akan kalah jago dibandingkan orang-orang lain yang mungkin nilainya lebih rendah daripada mereka. Pernah nggak kamu ngobrol sama teman-teman kamu yang nilainya bagus, begitu ada masalah, kok kamu yang nilainya lebih rendah dari dia, lebih jago gitu? Orang-orang yang masuk kategori si bodoh di sekolah, kalau disuruh menyelesaikan perkara kok lebih unik gitu. Ada aja jalannya. Seolah-olah yang pinter malah yang si bodoh tadi. Padahal si pinter tadi nilainya bagus, IPK-nya tinggi, rankingnya pun tinggi. Kok bisa ya kalah sama si bodoh? Jawabannya adalah di kemampuan nomor 2 yang berikut ini. Nah, kalau manusia tadi level 1 adalah manusia pintar, manusia level 2 ini disebut dengan manusia yang cerdas. Manusia cerdas itu tidak sama teman-teman dengan orang pintar. Bedanya di mana? Begini, kalau orang pintar, dia pandai menyelesaikan perkara berdasarkan buku yang mereka baca dan apa yang mereka hafalkan di sekolah. Tetapi manusia cerdas, bedanya dengan manusia pintar, mereka selalu berani berpikir out of the box. Out of the box itu opo mas bro? Out of the box itu adalah cara berpikirnya di luar pemikiran manusia yang pada umumnya. Dia berani melakukan sebuah eksperimen, dia berani berpikir yang melawan arus, dan dia berhasil memecahkan masalah dari kemampuan dia yang berpikir di luar pemikiran umum. Itu adalah manusia cerdas. Nah, manusia cerdas ini hebat. Kalau disuruh menyelesaikan masalah, dia tidak mengesampingkan buku yang dia baca, dia pakai teori yang dia baca di kampus, di sekolah, tapi dia tidak menjadikan itu sebagai aturan baku untuk memecahkan masalah. Dia pakai buku itu, tapi dia lebih memakai dirinya sendiri untuk bereksperimen, menggunakan logikanya, menggunakan pengalamannya untuk memecahkan masalah. Nah, orang-orang yang level 2 ini teman-teman, ini loh yang biasanya akan menyusul teman-temannya yang pintar di sekolah menjadi lebih sukses. Dan ini juga yang membuat kamu lebih sering lihat ya, orang-orang kok yang nilainya dulu waktu sekolah sama gue nilainya jelek, pernah nggak naik kelas, IPK-nya jeblok, anak drop out, kok dia bisa lebih sukses di dunia kerja daripada gue ya mas bro? Mereka lebih sukses daripada kamu, karena cara pikir mereka beda daripada kamu. Kamu masih terlalu kaku, sementara dia sudah lebih fleksibel. Masuk akal kan? Nah, kalau kamu merasa bahwa cerdas adalah pangkal dari kesuksesan, itu tidak sepenuhnya salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Ada satu level yang lebih tinggi dari si cerdas, yaitu level si cerdik. Cerdik itu ibarat kata belut. Belut kalau misalnya kamu pegang licin, dia susah banget untuk dipegang dan dia selalu punya cara untuk melepaskan diri dari tangan kamu. Nah, cerdik itu seperti itu. Cerdik itu adalah tipe orang yang dia pandai mengambil peluang. Dia pandai melihat peluang dan pandai juga untuk mengambil action nyata, langkah nyata menuju apa yang dia mau. Nah, ciri khas dari si cerdik ini, dia berpikirnya melawan arus. Dia suka juga baca buku, tapi dia punya keberanian yang lebih berani daripada si cerdas tadi. Si cerdas tadi memang suka praktek, tapi si cerdik ini prakteknya lebih banyak dibandingkan teorinya. Bahkan mereka tidak percaya sama sekali dengan teori, mereka lebih suka menciptakan teori sendiri. Itu si cerdik. Nah, si cerdik ini ciri khasnya adalah dia selalu punya jalan ketika dia buntu. Dia lagi buntu nih, dia selalu punya ide-ide brilian yang orang lain mungkin gak kepikiran. Contoh, kamu lagi susah duit di bulan puasa, di bulan Ramadan. Kalau si pintar mungkin bingung, aduh gue harus gimana. Si cerdas mungkin, ya ada kreativitasnya, tapi masih kreativitasnya gitu-gitu aja lah. Sementara si cerdik, dia langsung punya ide, aduh kayaknya gue harus menjual kue lebaran nih. Karena kan dikit lagi lebaran, lumayan juga nih kalau gue jual kue lebaran di bulan Ramadan ini. Gue hubungin teman gue yang punya kue lebaran, gue jualin nanti gue dapat komisi. Tuh orang cerdik. Beda kan cara pandangnya, beda juga kan actionnya, beda juga kan pasti nasibnya. Masuk akal ya?
Nah, sekarang teman-teman, saya akan mengajak kamu untuk bermain. Kita main yuk. Sekarang saya akan mengajak kamu untuk bermain untuk bisa menebak sendiri. Kira-kira kamu nih, bener, kamu yang mendengarkan suara saya termasuk orang yang pintar, cerdas, atau cerdik ya? Nah, permainannya adalah begini nih. Saya akan memberikan sebuah soal kepada kamu. Tolong kamu jawab dalam hati. Nanti dari jawaban kamu nih, saya bisa tahu. Kira-kira kamu termasuk orang pintar, cerdas, atau bahkan cerdik. Coba kamu latih otak kamu yuk menggunakan pertanyaan yang akan saya ajukan kepada kamu berikut ini. Pertanyaannya adalah sederhana. Sekarang kamu tolong bayangin botol. Botol apapun itu. Taruhlah ceritanya di dalam botol itu ada sebuah pensil. Jadi botol isinya ada pensil. Nah, pertanyaan saya sederhana. Bagaimana menurut kamu caranya agar pensil yang ada dalam botol itu bisa keluar tanpa harus kamu balik botol itu? Saya ulangi sekali lagi ya. Anggap saja ada sebuah botol yang di dalamnya ada pensil. Nah, saya minta tolong sama kamu, tolong keluarkan pensil itu dari botol, tapi dengan syarat tidak boleh membalikan botol itu ke bawah. Menurut kamu, caranya bagaimana? Coba pikirin dulu. Gimana coba caranya? Sudah kamu pikirin? Nah, sekarang saya akan memberikan jawabannya ya. Jawaban ini mungkin kalau sama dengan jawaban kamu, ini berarti level kamu sesuai dengan jawaban ini. Coba kamu pikirin, gimana ya cara ngeluarinnya ya? Gimana? Nah, jawabannya begini. Kalau orang pintar, saya tanyakan pertanyaan seperti ini, dia akan menjawab, oh, kalau kita mau ngeluarin pensil dari botol, mas bro, kita harus mencari capit yang sesuai. Kemudian menggunakan capit ini, mas bro, kita tarik pensil itu ke atas, maka pensil itu akan keluar dari botolnya. Bener nggak? Betul sekali. Itu jawaban orang pintar. Menggunakan capit untuk menarik pensil dari botol. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena berdasarkan buku yang dia baca, capit itu memiliki daya bisa menarik pensil dari botol yang ada di pertanyaan tadi. Atau bahasa gampangnya, biasanya sih emak gua ngajarinya dulu gitu. Ciri khas orang pintar selalu melakukan hal yang sudah umum. Itu dia jawaban si pintar. Nah, kalau si cerdas, jawabannya beda. Dia nggak sama kayak jawaban si pintar, jawabannya pun lebih beda daripada si pintar. Jawabannya begini, mas bro, kalau menurut gue, cara mengeluarkan pensil dari botol, bagi gue adalah dengan mengisi botol itu air sampai penuh. Wis, mantap ya. Jadi kalau botol itu diisi air sampai penuh, maka secara nggak langsung pensil itu akan keluar dong, tanpa harus kita mengembalikan botol itu ke bawah. Bener nggak? Bener banget. Dan ini adalah jawaban yang luar biasa cerdas dibandingkan si pintar tadi. Ya, coba. Dari dua jawaban ini, ada nggak di antara dua jawaban ini yang merupakan jawaban kamu yang kamu jawab di dalam hati tadi? Kalau ada, bagus. Berarti kamu termasuk kalau nggak orang pintar, ya orang cerdas. Tapi kalau gue nggak dua-duanya mas bro, gimana? Ya udah, nggak apa-apa. Berarti kamu perlu melatih otak kamu lebih tajam lagi. Nah, bagaimana dengan jawaban si cerdik? Kira-kira nih, kalau si cerdik dikasih pertanyaan ini, jawabannya apa ya? Nah, begini. Kalau seandainya saya tanyakan pertanyaan ini kepada orang cerdik, bagaimana cara mengeluarkan pensil dari botol tanpa harus membalikan botol itu? Orang cerdik akan menjawab, pecahkan saja botolnya. Loh, kok jawabannya nyeleneh mas bro? Iya, orang cerdik itu pola pikirnya nyeleneh. Sekarang saya tanya, ada nggak tadi larangan bahwa botolnya tidak boleh dipecahin? Ada nggak? Nggak ada kan? Larangannya cuman dilarang membalikan botol. Berarti dipecahin boleh dong? Ya boleh. Nah itu loh, orang cerdik itu dia selalu ngelihat peluang dengan cara pandang yang sederhana, tapi dari cara pandang yang sederhana itu dia bisa keluar dari masalah. Dia ngelihat, tadi si orang yang ngasih soal ini nggak menyebutkan bahwa botol itu nggak boleh dipecahin. Berarti boleh dong gue pecahin. Boleh. Dan akhirnya pensil itu keluar. Gimana? Jelas kan jawabannya ya? Dari sini kita bisa tahu perbedaan antara si pintar, si cerdas, dan si cerdik ternyata beda loh. Padahal selama ini orang nganggapnya sama. Tiga-tiganya berbeda. Gimana? Kamu termasuk yang mana? Termasuk pintar, cerdas, atau cerdik? Atau jangan-jangan kamu tidak termasuk ketiga-tiganya ya? Nggak apa-apa ya. Masih banyak waktu untuk kamu melatih. Nah, kali ini nih, saya akan langsung menjabarkan gimana sih cara melatih otak kita supaya menjadi pintar, cerdas, atau mungkin cerdik. Nah, sekarang saya akan ngajarin kepada kamu caranya. Gimana sih caranya supaya kamu bisa menjadi orang yang pintar, cerdas, atau cerdik? Nah, sekarang,
Tolong kamu simak ya, dan ini bisa langsung kamu praktekkan. Kalau kamu ingin menjadi orang pintar, rajin-rajinlah membaca buku dan selalu perdalam kemampuan kamu menghafal. Sekali lagi ya, orang pintar itu punya keahlian membaca buku dan menghafal. Makanya nilai ujiannya selalu bagus, karena mereka pandai menghafal dari buku yang mereka pelajari. Kalau kamu ingin pintar, rajin-rajinlah baca buku dan hafalkan setiap buku yang kamu pelajari, maka kamu akan pintar. Silakan dicoba. Nah, kalau kamu ingin cerdas, caranya beda. Tetaplah kamu membaca buku, tapi setiap kali kamu membaca buku, untuk orang cerdas, ambil intinya. Setiap kamu mempelajari sesuatu, ambil intinya, jangan dihafalin. Setelah kamu ambil inti dari buku yang kamu pelajari, praktekkan menggunakan cara kamu sendiri. Sekali lagi, praktekkan menggunakan cara kamu sendiri. Contoh nih, kamu belajar bisnis online. Kamu belajar sama saya ceritanya, bagaimana cara mendapatkan uang dari YouTube. Saya ngasih kamu teori 1, teori 2, teori 3. Ketika saya ngasih kamu teori, orang pintar akan ngafalin. Tapi kalau orang cerdas, beda. Dia akan mempelajari teori itu, dia ambil, ini intinya apa. Dari intinya, dia langsung praktekin menggunakan caranya sendiri. Itu orang cerdas. Dan satu-satunya cara untuk menjadi orang cerdas adalah berani praktek menggunakan cara lu sendiri yang paling nyaman secepat-cepatnya. Jadi teorinya tetap ada, tapi tidak banyak kamu hafalkan. Kamu ambil intinya, kamu praktekkan menggunakan cara kamu sendiri. Latihan itu, rasakan kamu menjadi manusia cerdas. Cerdas itu fleksibel, cerdas itu berani menjadi diri sendiri menggunakan teori yang kamu pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana dengan cara untuk menjadi cerdik? Gue tadi udah tahu cara menjadi pintar, gue juga udah tahu cara menjadi cerdas. Gimana dong caranya menjadi cerdik, Mas Bro? Gimana? Nah, begini teman-teman, orang cerdik itu adalah orang yang pintar mengambil peluang. Dia selalu melihat kebuntuan itu bukan sebagai hasil akhir, tapi sebagai langkah awal. Nah, cara untuk menjadi orang yang cerdik adalah latihlah diri kamu untuk menjadi pribadi yang spontan. Spontan itu apa sih, Mas Bro? Spontan itu bukan acaranya Komeng, bukan yang spontan uhuy, bukan. Spontan itu kamu menjadi orang yang kalau ngelakuin sesuatu hal tuh nggak banyak mikir. Apa yang terlintas di pikiran itu, kamu langsung lakukan. Apa yang terlintas di pikiran kamu, kamu langsung lakukan. Apa yang terlintas, lakukan. Apa yang terlintas, kamu lakukan. Itu namanya spontan. Nah, cara menjadi spontan itu cuma satu. Cara menjadi spontan yang paling bagus adalah buat dirimu kepepet. Sekali lagi, buat dirimu kepepet. Orang yang kepepet, teman-teman, dia akan mengeluarkan kemampuan yang sebenarnya. Kalau orang itu nggak pernah kepepet, orang itu nggak akan berani atau nggak akan mau mengeluarkan kemampuan sebenarnya. Itu fakta. Nah, orang-orang yang biasanya pintar saja, kalau saya pelajari, dia adalah tipe orang yang terlalu lama di zona nyaman. Aduh, nggak apa-apa deh, masih ada mama, masih ada papa, nggak apa-apa, kita nggak usah mikir terlalu jauh. Yang penting sekolah lulus. Aduh, nggak apa-apa, masih ada Bu Suri, masih ada Pak Suri, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan sekolah udah lulus, dapat ijazah, mereka senang. Udahlah, nanti aja buka usahanya nanti. Nah, orang-orang seperti ini itu bahaya, karena mereka hanya masuk ke dalam level 1 yang disebut kepintaran. Padahal nih, otak kita sebagai manusia bisa loh menjadi lebih dari pintar, yaitu menjadi cerdas dan juga cerdik. Kalau kita bisa lebih dari pintar, kenapa sih kok menjadi orang puas banget kayaknya cukup menjadi pintar? Kan sayang ya, betul nggak? Nah, cara untuk menjadi cerdik, coba buat diri kamu kepepet. Contoh ya, sekarang kamu sedang memiliki keinginan sebenarnya pengen membuka usaha. Nah, setelah itu, kamu pikirin deh, benda apa sih yang saat ini kamu suka banget? Pikirin benda itu. Nah, kamu ambil benda itu, kamu kasih misalnya ke saudara kamu. Kamu bilang, kalau dalam waktu 1 bulan gue belum bisa mewujudkan mimpi gue, itu barang buat lu. Bener, ambil barang yang kamu suka, kasih saudara kamu, kasih teman kamu bilang, kalau dalam waktu sekian bulan, gue belum bisa melakukan sesuatu hal yang gue impikan, itu barang buat kamu, itu barang buat lu. Mantap. Percaya atau enggak, cara ini efektif banget loh. Tiba-tiba nih, kalau kamu pakai cara ini, kamu kan kepepet. Ketika kepepet, otak kamu tuh kayak ngeluarin ide-ide yang kayaknya kalau nggak kepepet tuh nggak keluar. Nah, cara ini bisa kamu pakai buat hal-hal lain. Contoh, ngurusin berat badan bisa.
Membuka usaha tapi bingung modal dari mana bisa. Mencari jodoh pun bisa. Semua hal yang kamu pengen disegerakan, buat diri kamu kepepet. Nanti ketemu jalannya. Cobain. Otak kita tuh emang unik. Otak kita tuh kalau nggak dibuat kepepet, kemampuannya segitu-segitu aja. Tapi begitu dibuat kepepet, tiba-tiba muncul ide-ide brilian. Bener deh, itu sudah sering saya lakukan, dan itu juga harus kamu lakukan. Cobain. Nah, sekarang pilihannya di tangan kamu nih. Kamu mau jadi manusia yang mana? Menjadi manusia pintar, cukup deh pintar aja. Atau kamu pengen menjadi manusia yang cerdas, atau mungkin kamu pengen menjadi manusia yang cerdik. Semuanya bisa dilatih dan semuanya bisa kamu buat. Sekarang pilihannya adalah di tangan kamu. Gimana? Mantap ya? Mantap dong pastinya. Nah, sekarang coba deh, kamu praktekin itu semua dan kamu laporin di bagian komentar. Kira-kira kamu lebih pilih mana sih di antara pintar, cerdas, atau cerdik? Kamu tulis di bagian komentar di bawah. Nah, sambil kamu tulis di bagian komentar di bawah, sekarang saya minta tolong kamu lihat layar. Kamu ngomong-ngomong udah subscribe belum? Kamu suka dengan video ini? Dan pengen terinspirasi lagi? Nah, sekarang kamu subscribe dong ya. Caranya gampang. Sekarang kamu lihat layar kamu. Ada logo Pagar Kehidupan di sebelah kiri, nah itu bisa langsung kamu klik. Kamu klik ya untuk subscribe Pagar Kehidupan. Semoga terinspirasi, masih ada saya sahabat kamu Aryan Surya dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.